Ya, shalom, jemaat Tuhan, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi di Today Sermon pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berdoa semoga jemaat Tuhan semua yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat, diberkati dan selalu dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 11. Nah, saya bacakan ayatnya. Di sini perikopnya berjudul Israel sebagai suatu peringatan. Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Nah, jadi perenungan saya hari ini saya beri judul Israel sebagai peringatan. Israel sebagai peringatan. Nah, karena kita kan masih berada di momen-momen kemerdekaan, baru kita lewati kemarin di gereja juga kita adakan lomba-lomba. Itu semua kita adakan untuk memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kemerdekaan ini kenapa diperingati? Supaya kita ingat bahwa bangsa kita itu merdeka tidak mudah. Ada pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului kita, mereka berjuang dengan gigih agar supaya bangsa kita boleh merdeka. Nah, kemerdekaan ini juga dirayakan untuk sebagai peringatan supaya kita sadar bahwa kita adalah bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Juga sering orang katakan bangsa Indonesia kita merdeka, kita adakan peringatan 17 Agustus supaya kita tidak lupa akan jasa para pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang untuk kita. Nah, sama juga dengan perenungan kita pagi hari ini. Di sini firman Tuhan perikopnya berjudul di 1 Korintus tadi 10 ayat 5 sampai 11. Judulnya kalau jemaat Tuhan baca di rumah, judulnya perikopnya dari Israel sebagai suatu peringatan. Nah, begitu juga pagi hari ini tema yang saya ambil adalah Israel sebagai peringatan. Nah, apa yang harus kita peringati? Apa saja yang Tuhan peringatkan kepada kita mengenai perikop firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi? Ada 3 hal yang saya rindu bagikan untuk apa saja yang menjadi peringatan Tuhan bagi kita dari bangsa Israel yang sudah diceritakan di ayat firman Tuhan tadi. Ada 3 hal yang saya bagikan. Yang pertama, kita langsung saja di ayat yang ke-7, saya bacakan sekali lagi. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saya ulangi lagi, poin yang ke-7, ayat ke-7, ayat yang pertama saja, bagian 7a. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Nah, poin yang pertama, peringatan Tuhan dari bangsa Israel untuk kita adalah jangan kita menyembah berhala. Nah, kita tahu bersama bahwa berhala itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ artinya adalah kata benda yang berarti patung dewa. Nah, itu untuk kalau zaman dulu kita tahu bersama sejarah dari bangsa Israel, mereka membuat patung lembu emas. Jadi patung lembu emas itu yang dimaksud di perikop yang kita baca tadi. Nah, tapi kalau kita analogikan untuk zaman sekarang, di masa sekarang, kita berhala yang dalam kehidupan kita itu adalah bisa jadi hobi kita ataupun yang kita inginkan lebih daripada Tuhan. Nah, sini dikatakan di zaman akhir atau saat ini, berhala yang dimaksudkan lebih halus lagi dan lebih berbahaya karena tidak
berwujud sehingga sulit terdeteksi apakah kita telah menyembah berhala atau tidak. Itu sangat susah dibedakan dengan bangsa Israel yang dahulu. Karena apa? Karena kalau berhala, patung dewa sembahan itu kelihatan, tetapi berhala zaman sekarang itu tidak kelihatan. Nah, pengertian berhala zaman sekarang itu adalah hal-hal yang membuat kita secara tidak sadar memfokuskan tujuan, tindakan pada hal yang bersifat dunia dan hanya menyisakan sisa-sisa waktu untuk Tuhan, atau hal duniawi yang membuat manusia lebih mengandalkan hal tersebut daripada Tuhan. Nah, contohnya mungkin ini, handphone. Kita semua pasti punya handphone. Berapa lama sih kita main handphone dalam satu hari? Kita bisa renungkan bersama. Selain itu juga mungkin kita punya teman atau sahabat. Berapa lama kita bergaul dengan teman kita dibandingkan dengan kita mencari Tuhan setiap hari? Dan akhirnya karena kita sering bergaul dengan mereka, jadi mereka juga yang kita andalkan melebihi daripada Tuhan. Padahal seharusnya yang menjadi utama berhala dalam kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Bagaimana kita memberikan waktu kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Jadi itu dia, jemaat Tuhan yang di rumah, kita renungkan bersama hari ini. Nah, saya juga tidak lepas daripada hal ini. Peringatan yang pertama adalah jangan kita menyembah berhala. Mari kita renungkan bersama, apakah waktu kita lebih banyak dengan Tuhan atau lebih banyak dengan hobi kita atau berhala di dunia ini saat ini. Nah, itu yang pertama, peringatan dari bangsa Israel untuk kita di zaman akhir ini adalah jangan menyembah berhala. Yang kedua, kita lihat ayatnya di ayat yang ke-9. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Yang kedua adalah poinnya, jangan mencobai Tuhan. Nah, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencobai ini artinya mencoba berkali-kali. Nah, sedangkan mencoba artinya adalah menguji. Berarti dengan kata lain, mencobai Tuhan adalah memandang Tuhan dengan meragukan kekuasaannya melalui ucapan yang bernada cemooh kepada Tuhan secara berkali-kali atau berulang-ulang. Nah, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita lihat dulu ayatnya yang menggenapi dari ayat 1 Korintus 10 ayat 9 ini ada di Bilangan 14 ayat 22. Oke, sini berkata, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Telah 10 kali mencobai aku dan tidak mendengarkan suaraku. Saudara bisa perhatikan, bangsa Israel bukan hanya 1, 2 kali, bahkan sampai di sini dikatakan 10 kali mencobai aku. Nah, sama-sama bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang benar-benar bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Bisa juga kalau anak-anak zaman sekarang bilang bangsa Israel ini kepala batu. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi sampai 10 kali mereka mencobai Tuhan. Nah, ini jelas bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sombong dan kurang ajar. Bangsa Israel yang mencobai Tuhan, padahal mereka sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan, dengan mencobai Tuhan sama saja dengan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita semua kan sudah tahu bagaimana sejarah bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Nah, semua mujizat, kalau menurut saya semua mujizat yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Alkitab itu ada di dalam penyertaan Tuhan saat bangsa Israel keluar dari Mesir itu. Apa saja bisa kita sebutkan? Pertama, makanan. Tuhan kasih mereka makanan, burung setiap hari, burung puyuh itu datang, Tuhan kasih makan setiap hari. Bukan hanya itu, ada lagi roti mana. Bukan hanya itu, tidak cukup sampai di situ, Tuhan lagi laut terbuka. Mereka berjalan dari kejaran dari bangsa Mesir yang mengejar mereka. Nah, setelah itu saat malam hari ada tiang api, siang hari ada tiang awan, supaya mereka tidak panas dan mereka tidak kedinginan. Apalagi yang kurang? Kalau kita renungkan bersama, semua mujizat yang Tuhan kasih itu sudah sangat banyak, sudah sangat luar biasa bahkan. Tetapi apa? Bangsa Israel tetap mereka tidak percaya, bahkan mereka mencobai Tuhan. Nah, itu kembali lagi kepada kita semua hari-hari ini, jemaat Tuhan. Apakah kita introspeksi sama-sama? Apakah kita dalam hati kita ada mencobai Tuhan? Maksud dari mencobai Tuhan di sini adalah bahwa kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Kita mencobai Dia, menguji Dia berkali-kali, seperti tadi yang saya baca di bilangan tadi, bilangan 14 ayat 22. Jadi jangan sampai kita umat Tuhan zaman ini mencobai Tuhan berkali-kali atau menguji Tuhan dengan tidak percaya kepada
Tuhan. Itu poin yang kedua, jangan mencobai Tuhan. Nah, yang ketiga, di ayat yang ke-10 di dalam 1 Korintus tadi, 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10. Di sini saya bacakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi poin yang ketiga adalah apa yang menjadi pembelajaran kita, peringatan kita dari kisah bangsa Israel adalah yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Nah, dalam KBBI kita kembali lagi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersungut-sungut artinya adalah menggerutu. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tercatat 11 kali kata-kata bersungut-sungut kepada Tuhan itu terjadi. Nanti jemaat Tuhan boleh baca, itu ada 11 kali diulangi. Dari kitab Bilangan sampai dengan kitab Keluaran itu tercatat 11 kali kata bersungut-sungut keluar dari mulut bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, padahal semua mujizat yang terjadi itu sudah Tuhan nyatakan kepada mereka. Luar biasa kan mujizat Tuhan. Banyak sekali yang Tuhan sudah lakukan yang saya ceritakan tadi. Bahkan sampai saat ini pun mungkin mujizat yang Tuhan buat itu tidak pernah lagi terulang dalam kehidupan kita saat ini. Tapi tetap saja bangsa Israel tetap tidak percaya kepada Tuhan. Mereka terus bersungut-sungut, mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kita baca ayatnya di Bilangan 14 ayat 29. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel karena mereka bersungut-sungut? Di Bilangan 14 ayat 29, sini dikatakan, di padang gurun itu bangkai-bangkaimu akan berhantar, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu bersungut-sungut kepadaku. Ya, karena bersungut-sungut akhirnya banyak dari bangsa Israel itu yang tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Yang kita tahu bersama, bahkan Nabi Musa pun yang mengantar mereka itu tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Apalagi bangsa Israel yang pada zaman itu mereka harus sampai berputar selama 40 tahun di padang gurun. Padahal kita tahu bersama seharusnya perjalanan itu tidak selama itu. Tapi karena apa? Karena mereka bersungut-sungut, akhirnya Tuhan uji mereka, Tuhan uji hati mereka agar mereka bisa bersyukur, tidak bersungut-sungut. Akhirnya 40 tahun mereka masuk di padang gurun supaya mereka bisa sampai kepada tanah perjanjian. Nah, jadi pagi hari ini itu yang menjadi perenungan bagi kita, umat-umat Tuhan. Apakah kita masih bersungut-sungut kepada Tuhan? Kita jawab saja dalam hati, saya juga begitu. Itu yang masih pergumulan bagi saya sampai saat ini. Bila kita belajar sama-sama untuk tidak bersungut-sungut dalam kehidupan kita, percaya saja apapun yang terjadi, Tuhan ada di sana, Dia turut campur bersama dengan kita, Dia pasti akan menolong kita. Contohnya bangsa Israel tadi, walaupun harus berputar 40 tahun, tetapi mereka sampai kepada tanah perjanjian. Itu juga yang menjadi kerinduan kita semua hari ini, umat-umat Tuhan, agar kita tidak berbuat kesalahan yang sama dengan apa yang dilakukan mereka, supaya hidup kita terpelihara di bumi ini dan agar kita masuk ke dalam tanah perjanjian kekal, yaitu sorga yang abadi. Nah, 3 pembelajaran kita pada hari ini Israel sebagai peringatan. Yang pertama adalah jangan menyembah berhala. Kita harus utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan ada hal yang melebihi daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Entah itu hobi, entah itu pekerjaan kita, atau mungkin itu teman kita. Kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Jangan menyembah berhala. Yang kedua adalah jangan mencobai Tuhan. Jangan pernah mencobai Tuhan. Percaya saja Tuhan pasti bersama dengan kita. Dan yang ketiga, jangan bersungut-sungut, agar kita boleh bersama-sama seperti bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, surga yang kekal bersama Bapa di surga. Amin. Buat firman Tuhan pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang memperingatkan kami akan bangsa Israel yang sudah Tuhan hantarkan, Tuhan bawa dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan ajarkan kepada kami hari-hari ini, anak-anak-Mu yang hidup di akhir zaman ini, kami sadar Tuhan bahwa sesungguhnya Kau akan segera datang. Mampukan kami Tuhan agar hidup kami boleh senantiasa benar, kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hidup seperti yang Engkau mau, tidak menyembah berhala, tidak Tuhan mencobai Engkau, dan juga kami tidak bersungut-sungut dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami Roh Kudus agar kami boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan Today Sermon pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan berkati mereka dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan sertai, Tuhan pimpin sertai apapun mereka lakukan hari ini bersama dengan Tuhan, pasti akan berhasil, karena kami tahu Allah tak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin.